Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar Anas Radio di seluruh negeri. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya yang luas dan kasih sayangnya kepada kita kaum muslimin, agar kita bisa selalu istiqomah di atas agama kita yang mulia ini, dan tentunya bisa mengikuti sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Baik para pendengar Anas Radio, seperti biasa di pertemuan Kamis malam di acara kesayangan kita, Tanya Jawab Problema Muslim, di pertemuan ke-14 malam ini, di hari Kamis malam 11 Rabiul Akhir 1434 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 21 Februari 2013, kita akan bersama dengan guru kita yang mulia Al-Ustadz Abu Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Sunusi, hafizahullah ta'ala. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan dan seluruh kru Anas Radio serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, para pendengar kajian Anas dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membahagiakan waktu-waktu kita semua dengan ketaatan, dan selalu menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang mendekatkan dirinya pada hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Iya, para pendengar Anas Radio, jangan lupa bila ingin mendengar, silakan dengarkan di anasradio.com atau di web pemateri di zulkarnain.net pada pukul mulai 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan silakan yang ingin bertanya, kirim pertanyaan ke email kotak surat @anasradio.com atau Yahoo Messenger di Anas Radio, atau PIN BlackBerry 2633310D, dan Skype yang bila ingin berdialog langsung di Skype Anas Radio. Baik para pendengar Anas Radio, seperti biasa kita dengarkan dulu untayan hikmah atau nasihat penting dan singkat dari Lentera Wahyu dari Al-Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Kepada beliau kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, sebuah ayat di dalam Al-Quran yang apabila kita renungi dengan seksama dan kita perhatikan kandungannya, pasti akan selalu menggetarkan hati, akan menambah persiapan dan kesadaran untuk setiap muslim dan muslimah. Ayat yang saya maksud adalah ayat di surah Al-Qasas yang bertemu pada ayat ke-65. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan hari tatkala Allah memanggil mereka, yauma didahului dengan sebuah kata untuk mengingatkan. Maka kalau saya terjemah lebih lengkap, dan ingatlah pada hari di mana Allah menyuruh mereka. Fayaqulu, seraya berkata,
Mada ajabatumul mursalin? Apa yang kalian telah jawab terhadap seruan para rasul? Ini adalah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala pada makhluk pada hari kiamat. Allah memanggil mereka, menyuruh mereka, Mada ajabatumul mursalin? Apa yang kalian telah jawab terhadap seruan para rasul? Apakah kalian membenarkan para rasul tersebut dan mengikutinya? Ataukah sebaliknya kalian mendustakan mereka dan menyelisihinya? Ini pertanyaan sebaiknya kita tanyakan kepada diri-diri kita sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan jawabannya. Mada ajabatumul mursalin? Sejauh mana kita telah menjawab para rasul? Benarkah kita telah menjawab para rasul? Apakah kita telah mengikuti para nabi dan para rasul? Iya. Apabila kita baca di kelanjutan ayat, di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, maka ada makna-makna yang indah yang bisa mengingatkan kita. Fa'amiyat alaihimul anba'u yawma idzin fahum la yatasaalun. Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu. Karena itu mereka tidak saling tanya-menanya. Iya. Segala alasan menjadi gelap pada hari itu. Dan mereka tidak saling tanya-menanya. Tidak ada waktu pada hari itu. Dan tidak pula seorang berpikir kecuali dirinya sendiri. Hal yang sangat dahsyat, perhari yang sangat mengerikan pada hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat setelahnya, فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. Adapun orang-orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan amalan yang salih, pastilah dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Maka diingatkan di sini 3 amalan pokok yang dengannya seorang akan menjadi hamba yang beruntung, dan pada hari kiamat dia tidak perlu khawatir bagaimana ia menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kalian telah memenuhi, telah menjawab suruhan para nabi dan para rasul. Ada 3 amalan yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Taubat sebenar-benar taubat. Iya. Bertobat terhadap segala lembaran-lembaran jelek yang telah berlalu. Kemudian berniat dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki lembaran-lembaran tersebut. Dan taubat itu disebutkan oleh para ulama dengan 5 syarat. Syarat yang pertama, dia ikhlas di dalam taubatnya. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan perbuatan dosanya. Kemudian yang ketiga, dia menyesali perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang keempat, dia berniat dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu. Dan yang kelima, dia bertobat sepanjang Allah masih memberikan waktu, yaitu ketika nyawa belum sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Wa amana, dan dia beriman. Dan yang kedua, mempersiapkan keimanan dengan tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan hati, membersihkan hati dari kejelekan. Ya. Mempelajari ilmu agama dan selainnya dari makna-makna yang terkait dengan keimanan. Kemudian yang ketiga, wa amila salihan, dan dia adalah orang yang beramal salih.
Amalan salih adalah amalan yang terpenuhi padanya 3 syarat. Syarat yang pertama, si pelaku amalan adalah seorang yang bertauhid. Syarat yang kedua, amalan tersebut dilakukan secara ikhlas, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang ketiga, amalan tersebut harus dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah amalan yang dikatakan sebagai amalan yang salih. Maka 3 hal ini apabila telah dipersiapkan oleh seorang hamba, dia selalu bertobat, kemudian dia mengerjakan dan memperbaiki keimanannya, dan cabang-cabang keimanan itu banyak. Kemudian yang ketiga, dia beramal dengan amalan yang salih. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'asa ayyakuna minal muflihin. Pastilah dia akan tergolong kepada orang-orang yang beruntung. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kehidupan kita semua dan menjaga kita semua dari segala dosa dan maksiat, menghindarkan kita semua dari segala kesyirikan, bid'ah dan khurafat, dan memelihara kita semua dari hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mendekatkan hati, langkah dan kehidupan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala menuju kepada keridhaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari api nerakanya sebab-sebab kemurkaannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadul karim wallahu ta'ala a'lam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasihat yang sangat indah dari Ustaz Zulkarnain. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan. Ustaz, ini pertanyaan dari Abu Ahmad Gunawan yang jawabannya masih tertunda di pertemuan yang telah lalu. Bagaimana hukum over credit? Misalnya si A mencicil motor dari sebuah finance, setelah berlalu 1 tahun, dengan sepengetahuan finance tersebut, dia menjual kepada si B seharga 5 juta. Tapi si B masih harus melanjutkan cicilan yang tersisa selama 18 bulan tersebut misalnya. Ya, silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dari syarat keabsahan jual beli adalah kepemilikan barang. Maka apabila barang ini telah masuk ke dalam kepemilikan si A di sini yang diberi contoh, yang mencicil motor dari finance, apabila sudah masuk ke dalam kepemilikannya, ya, maka suatu hal yang masuk ke dalam kepemilikan merupakan hak miliknya, boleh saja dia jual. Tidak larangan untuk menjualnya. Hanya saja di dalam masalah ini yang masyhur dari kebiasaan orang-orang yang memberikan pembiayaan ke para finance ini, biasanya mereka mengambil jaminan, apakah dengan BPKN motor atau yang semisal dengan itu, diambil jaminan. Maka kalau si pemberi pembiayaan memberikan atau mengambil jaminan barang tersebut, maka tidak boleh dijual kecuali dengan izinnya. Tapi sepanjang di sini penanya telah mengatakan bahwa dia menjualnya dengan sepengetahuan finance tersebut, maka insyaallah taala tidak ada masalah. Nah, ya, ini pertanyaan berikut Ustaz, masih dari yang sama. Ana seorang PNS yang baru-baru ini dipindah tugaskan ke kantor B dari kantor A. Oleh salah seorang teman kuliah dimintai tolong untuk membantu merekomendasikan dia ke pimpinan di kantor A. Itu kantor yang lama tadi. Karena anak kenal sama pimpinan. Ketika telah saya kenalkan, maka dia memberi saya uang, katanya sebagai ucapan terima kasih. Dan setelah pekerjaan selesai, dia memberi ana lagi sebagian dari keuntungannya. Apakah bisa diterima pemberian tersebut? Sebagai tambahan bahwa ana cuma staf biasa dan tidak punya kewenangan dalam menentukan siapa yang dipilih untuk mengerjakan sebuah proyek. Demikian juga pimpinan di kantor A tersebut. Tapi yang menentukan adalah Bapak Bupati
jadi sifatnya bantuan ana cuma rekomendasi. Silakan Ustaz. Ya, dalam hal yang seperti ini sifatnya syafaat. Ya, dan bantuan yang seperti ini kita sebagai memberi syafaat, memberi bantuan, memberi rekomendasi kepada orang. Ya, itu dari akad tabarru. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji hal tersebut dan beliau bersabda, "Ishfa'u fal tu'jaru." Berilah syafaat, bantulah orang, dan kalian akan mendapat pahala. Hanya saja di syafaat yang seperti ini tidak boleh seorang mengambil upah apapun di belakangnya. Ya, karena itu pemberian-pemberian yang diberikan di sini ini dari hal-hal yang saya pandang nggak boleh untuk diambil. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari saudara Al-Ah Ishaq Al-Hakim di Poso, Sulawesi Tengah. Ustaz, apa hukumnya kalau saya bersolawat kepada Nabi dengan menggunakan kata Sayyidina? Ya. Ya, barakallahu fikum. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang diperintah dalam banyak nas. Dan perintahnya adalah bersifat umum. Bersolawatlah kalian kepada beliau. Seperti misalnya dalam ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepadanya dan berilah taslim. Jadi hanya diperintah berselawat, diperintah memberi taslim. Tidak ditetapkan bagaimana sifahnya, bagaimana kaifiyatnya, bagaimana lafadznya. Ya, karena itu di dalam selawat ada keluasan. Kecuali kalau selawat itu adalah selawat yang dibaca di dalam sholat. Iya. Kecuali kalau selawat ini adalah selawat yang dibaca di dalam sholat. Harus terbatas pada nas. Karena tidak boleh ada gerakan apapun, bacaan apapun di dalam sholat. Kecuali pada hal-hal yang dibolehkan dan diterangkan oleh nas tentang pensyariatannya. Karena itu sekali lagi selawat lafadznya boleh saja dengan lafadz umum, boleh menggunakan Sayyidina, ya, untuk misalnya dia berkata ada Sayyidina Muhammadin, insyaallah tidak ada masalah. Hanya saja kalau di dalam salat, ya, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Dan dimaklumi bahwa selawat-selawat di dalam salat tidak ada riwayat yang syah, yang sahih dari Rasulullah SAW dengan menggunakan lafaz Sayyidina Muhammadin. Ya, jadi kita harus terbatas pada apa yang diajarkan tanpa menggunakan Sayyidina untuk sholat itu. Nah, ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Mahira Hasna di Belora, Jawa Tengah. Ustaz, saya ingin bertanya, saya seorang bidan yang bertugas 24 jam di desa. Sering sekali jika ada seorang ibu melahirkan pada jam-jam yang bertepatan dengan waktu sholat, di dalam rentangan memimpin mengejan sampai selesainya proses persalinan, terkadang melebihi dari waktu sholat. Ini mohon solusinya Ustaz dan bimbingannya. Ya. Ya, kalau memang ya menangani ya seorang ibu yang memang harus dibantu dalam proses melahirkannya dan tidak bisa ditinggalkan. Dan di dalam membantunya, ini akan mengakibatkan ia akan luput dari waktu sholat, maka insyaAllah ta'ala itu adalah suatu udur. Suatu udur tidak ada masalah. Nanti dia sholatnya dia ganti, ya, setelah selesai langsung dia melaksanakan sholat. Jadi kalau misalnya dia terlambat di waktu duhur, misalnya dia menangani di waktu duhur, hingga masuk di waktu asar, maka si penanya boleh untuk menjamak antara duhur dan asar. Dia mulai dengan duhur kemudian asar. Kalau misalnya dia tangani di waktu asar, keluar waktunya hingga masuk waktu maghrib, ya, maka insyaallah ta'ala tidak ada masalah. Karena memang tidak bisa ditinggalkan. Ya, tidak bisa ditinggalkan. Dan telah syah dari Nabi SAW dan para sahabat, mereka dalam sebuah peperangan disibukkan oleh kaum kufar, sehingga Nabi dan para sahabat tidak melakukan salat asar kecuali matahari telah terbenam. Nah, maka ini udur yang diperbolehkan. Ya, maka tidak ada masalah, insyaallah ta'ala itu dilakukan walaupun waktu salat telah keluar. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan
taufik dan rahmatnya kepada ibu yang bertanya, dan ini adalah sebuah amalan yang baik memberikan manfaat kepada manusia. Wallahu ta'ala alam. Ya, pertanyaan berikut dari JD di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ustadz, bagaimana tentang larangan minum dan makan dengan tangan kiri sambil berdiri dan berjalan? Apakah secara syariat larangannya sebatas makruh, atau itu suatu anjuran amalan sunnah saja makan atau minum menggunakan tangan kanan dan dalam posisi duduk? Dan apakah berlebihan jika secara pribadi saya tidak suka menganggap tercela jika melihat ada seorang muslim yang kesehariannya menampakkan taat ibadah, berpakaian syar'i, tetapi tidak peduli cara makan minum dengan menggunakan tangan kiri sambil berdiri dan berjalan? Lain halnya dengan kalau yang melakukannya orang awam, maka uzur karena ketidaktahuannya. Saya pernah membaca artikel tentang dalil-dalil yang melarang dan dalil-dalil yang memperbolehkan dari Rasulullah SAW. Kisah seorang yang ngeyel diperingatkan Nabi, melihatnya minum dengan tangan kiri kemudian tidak menggerakkan tangannya. Ya, silakan penjelasannya, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ini ada banyak pembahasan yang perlu saya terangkan dari pertanyaan. Yang pertama tentang masalah larangan makan dan minum dengan tangan kiri, itu adalah larangan yang syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis. Beliau sifatkan, pertama beliau larang, kemudian yang kedua beliau serupakan orang yang makan dengan tangan kiri seperti cara syaitan makan, dan yang ketiga beliau sendiri menganjurkan untuk makan dengan tangan kanan. Ya, ini tiga hal semuanya terurai dalam beberapa riwayat. Ya, karena itu seperti yang disinggung oleh penanya di sini, memang ada seorang sahabat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang makan di sisi Nabi dengan menggunakan tangan kiri. Maka Nabi berkata kepadanya, "Qul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu." Maka orang tersebut menjawab, "La astati, saya tidak mampu." Ya, sebenarnya dia mampu, hanya saja dia bersombong untuk melakukannya. Maka Nabi SAW bersabda, "La stata'ta, semoga kamu tidak mampu selama-lamanya." Maka seketika itu juga orang tersebut tidak mampu lagi mengangkat tangan kanannya. Iya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah makan dan minum sambil berdiri dan berjalan. Ini dari untuk masalah sambil berdiri, ini dari hal yang terjadi silang pendapat di kalangan ulama. Ya, ada dalil-dalil di dalam hal ini, sebagiannya ada konteks belakang dan sebagiannya membolehkan. Seperti Ibnu Abbas melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Ya. Nah, yang paling dekatnya di dalam hal ini, sebagaimana yang ditarjih oleh beberapa ulama kita, yang ini disimpulkan oleh sebagian ulama dengan atau dalam dua bait syair. Dua bait syairnya ya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala di dalam Fathul Bari. Dan ini dua bait syair sering sekali dikemukakan oleh guru kami Syekh Mukbil rahimahullah, dan beliau menyetujui kandungannya. Dan dua bait syair ini pernah saya perdengarkan, saya bacakan kepada guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dan beliau menganggap bagus kesimpulan yang terkandung di dalamnya. Kata si penyair, "Idza ma syaribta fajlis tafuj bi sunnati sahwati ahli al-hijaz wa qad nukila syurbuhu qa'iman wa dhalika li bayan al-jawaz." Kata beliau, apabila kamu minum, maka duduklah, engkau akan beruntung. Karena itu adalah sunnahnya manusia pilihan dari negeri Hijaz. Maksudnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata si penyair, dan telah dinukil dari Nabi, beliau minum dalam keadaan berdiri. Dan itu menunjukkan bolehnya. Ya. Kesimpulan dari dua bait syair ini, kalau ingin minum, afdalnya yang paling utamanya adalah duduk. Tapi kalau ada minum berdiri, maka insyaallah ta'ala tidak ada masalah. Karena Nabi juga pernah melakukannya. Ya. Apakah makan sama dengan minum dalam hal ini? Ya, yang benarnya bahwa sama dengan minum di dalam hal ini. Dan tidak ada larangan tegas yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal itu hanya ada dari sebagian sahabat. Ya. Kalau berdiri kondisinya seperti itu, di berjalan juga, ya tentunya pembahasannya
mirip dengan berdiri. Dan saya sendiri tidak mengatakan ada larangan khusus kecuali dari sebagian sahabat tentang hal tersebut mempertegas larangan. Yang jelas saya ingin menyimpulkan di sini bahwa minum atau makan dengan berdiri itu adalah suatu hal yang boleh, tapi afdalnya kalau dia makan dan minum, paling utamanya kalau dia dalam keadaan duduk. Ya. Kemudian yang ketiga yang perlu saya terangkan di sini bahwa seorang muslim apabila melihat pada muslim yang lainnya ada kemungkaran yang dia lakukan, maka dia membenci kemungkaran tersebut. Ya, membenci kemungkaran tersebut dan mengingkarinya serta menasihati saudaranya supaya tidak jatuh dalam kemungkaran itu. Dan adanya kebencian di dalam hati seorang hamba terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh seorang muslim adalah bagus dari keimanan. Tapi hendaknya dia benci kepada kemungkarannya. Sebab itulah maksud dari kebencian. Benci karena Allah sebagaimana cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Nah. Iya. Pertanyaan berikut dari Al-Afitra di Jakarta. Ustadz, saya mau bertanya, jika di kampung saya hanya ada satu masjid, tidak ada lagi masjid yang lain, tetapi masjid tersebut ada kuburan di dalamnya. Sementara kita tahu sholat di dalam masjid tersebut terdapat kuburan, hukumnya haram. Pada saat hari raya, hanya masjid itu juga yang dipakai untuk sholat Aid. Itu bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, ini masjid di dalamnya ada kuburan. Ya, telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larangan untuk salat menghadap ke kuburan. La tusallu ilal kubur. Sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim. Dan juga telah syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'ana Allahu al-Yahuda wal Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Adanya laknat masjid dijadikan sebagai kuburan atau kuburan dijadikan sebagai masjid, ini adalah sebuah larangan keras dan menunjukkan batalnya amalan tersebut, rusaknya amalan sholat itu kalau dilakukan di atas kuburan. Karena itu tidak syah melakukan sholat di masjid yang ada kuburan di dalamnya. Ya, apakah ia di bagian depan masjid atau bagian belakang masjid, di samping masjid, yang penting dia masuk di dalam bangunan masjid, di dalam masjid, maka tidak syah sholat di situ. Apakah itu untuk sholat berjamaah, ya sholat sunnah, maupun sholat id. Karena itu yang saya nasihatkan kepada si pelayan untuk mencari masjid yang lainnya. Ya, dan kejadian yang ditanyakan di sini kalau terjadi, ini mungkin hanya terjadi di sebagian desa atau di kondisi yang sekira jarang terjadi. Ya Allah Ta'ala alam. Iya. Pertanyaan berikut Ustadz dari Ratna di Jakarta. Ustadz, bagaimana pembagian hibah dari orang tua ke anak-anaknya? Anaknya adalah laki-laki dan perempuan. Apakah laki-laki lebih banyak? Ya. Baik, telah syahid dalam hadits Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kalian antara anak-anak kalian, yaitu dalam pemberian. Ya, maka harus ada keadilan pada orang tua dalam hibah pada anak-anak. Ya. Dan keadilan laki dan perempuan dapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa keadilan adalah semuanya diberi jatah yang sama. Yang sama. Kenapa yang kedua, dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama kita di masa ini, seperti Syekh Shalih Al-Fauzan dan selainnya, bahwa laki-laki mendapatkan dua lipat dari bagian perempuan. Yaitu yang disebut keadilan. Sebab keadilan ini telah ditegaskan di dalam Al-Quran. Lidzakari mithlu hazzil unshayain. Bagi laki-laki dia mendapatkan dua bagian dari perempuan. Ya. Dan saya sendiri lebih condong kepada pendapat kedua, bahwa
dalam masalah hibah untuk anak laki-laki itu diberikan 2 kali bagian di anak perempuan. Ya wallahu ta'ala alam. Ya. Berikut dari Ahmad Rehan di Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Ustaz, Ana mau bertanya, apa hukum memakan buah pala? Ana pernah baca bahwa buah pala itu termasuk makanan yang memabukkan. Apakah betul demikian? Lalu, apa betul haram dimakan? Dan yang paling penting, bagaimana hukum berkebun buah pala untuk dijual? Iya, Ustaz. Ya, barakallahu fikum, memang disebut oleh para ulama bahwa buah pala ini dari buah yang memabukkan. Ya. Ibnu Hajar Al-Haythami mempunyai pembahasan yang bagus di dalam kitabnya Az-Zawajir tentang hal ini. Dan beliau sebutkan hal itu dari para al-fuqaha. Ya. Karena itu tidak diperbolehkan seorang mengkonsumsi dari buah pala ini karena dia adalah zat yang memabukkan. Muncul pertanyaan, apakah boleh menggunakan sedikit dari buah pala? Ya. Jawabannya, kalau telah syah baru buah pala ini dianggap sebagai zat yang memabukkan, maka kalau banyaknya sudah memabukkan, sedikitnya pun tidak boleh untuk digunakan. Karena Rasulullah SAW bersabda, ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya adalah haram. Iya. Apabila telah diketahui bahwa ini adalah hal yang diharamkan, karena itu tidak diperbolehkan seorang berkebun dengan hal yang diharamkan, apalagi memperjualbelikan perkara yang diharamkan. Ya wallahu ta'ala alam. Ya. Berikut dari Abu Hamzah di Solo. Ustaz, bagaimana cara menghitung zakat kita ketika harta kita tahun lalu sudah dizakati? Lalu yang kedua, bagaimanakah sholat malam menurut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik jumlah rakaatnya maupun bacaannya? Ya. Ya. Adapun tentang masalah menghitung zakat, dan di sini lebih spesifik, penanya mengarahkan kepada harta ketika tahun lalu sudah dizakati, apakah di tahun depannya tetap dizakati? Jawabannya, syarat kewajiban zakat itu apabila harta telah mencapai nisab. Yang pertama, ya, telah mencapai nisab, kadar, yang pada kadar itu diwajibkan padanya zakat. Yaitu apabila dia memiliki harta 85 gram emas atau yang senilai dengannya dari uang atau yang semisal dengan itu, atau dia memiliki perak 595 gram atau yang senilai dengannya, maka dia wajib, maka dia telah kena nisab namanya, telah sampai nisab, telah memiliki nisab. Syarat yang kedua adalah harta itu telah dipegang selama setahun. Telah dipegang selama setahun. Iya. Apabila sudah dipegang setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Karena itu apabila tahun kemarin sudah dizakati, kemudian hartanya masih memenuhi nisab dan dia pegang hingga tahun berikutnya, maka di tahun berikutnya dia wajib mengeluarkan zakat untuk harta itu kembali. Demikian. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah sholat malam. Ya, ini adalah sebuah ibadah yang agung dan dari ciri orang-orang yang salih, keutamaan dan kebaikannya sangat banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salat malam itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salatul lail matna matna, salat malam 2 rakaat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberi contoh di dalam hikayat Aisyah radhiyallahu taala anha, kebanyakan salat beliau 11 rakaat. Dan telah syah juga dari hadits Aisyah bahwa Nabi membuka salat malamnya dengan 2 rakaat ringan. Karena itu datang dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan bahwa salat malam beliau 13 rakaat. Karena itu tidak bertentangan dengan 11 rakaat dan 13 rakaat. Pada hadits Aisyah 11 rakaat, pada hadits Ibnu Abbas 13 rakaat. Sebab Aisyah sendiri telah menyebut bahwa Nabi membuka salatnya dengan 2 rakaat ringan. Ya. Maka salat boleh dengan jumlah rakaat tersebut dan boleh kurang daripada itu. Ya. Dengan witir dia boleh melakukan 11, boleh
yang boleh 1 rakaat. Satu rakaat. Sebab itu batasan yang paling minimal di dalam sholat malam, dan witir bagian dari sholat malam. Ya. Dan boleh lebih dari 13 rakaat karena keumuman hadits sholatul lail masna, sholat malam 2-2, boleh lebih. Jadi kalau kita menerapkan terbatas pada apa yang ditentukan oleh Nabi, itu lebih utama dan lebih afdal. Ya, hanya saja saya perlu ingatkan bahwa pada sholat malam itu bukan pula ibadah-ibadah yang lainnya. Yang paling afdalnya adalah jumlah yang seorang kontinu di dalamnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qal." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa yang pelaku amalan itu kontinu di dalam melakukannya walaupun sedikit. Ya. Jadi kalau dia kebiasaan sholat malamnya 3 rakaat, itu yang dia mampu, maka dia jaga 3, dia jaga, jangan sampai dia tinggalkan. Ya. Kalau dia mampu 5, dia lakukan 5 rakaat dengan witirnya supaya dia punya kebiasaan. Ya. Dan kontinu seperti ini bagus, sebab kapan seorang ketiduran, misalnya dia punya kebiasaan sholat malam 5 rakaat, dia ketiduran, maka bisa diganti di waktu siang. Sebagaimana Nabi SAW kebiasaan sholat malam beliau 11 rakaat. Ketika beliau luput, ketiduran, tidak melakukan sholat malamnya, maka beliau ganti 11 rakaat itu di waktu siang menjadi 12 rakaat, ditambah 1 rakaat. Ya, sebab sholat ganjil itu hanya dilakukan di sholat malam. Adapun di sholat siang hari tidak diganjilkan jumlahnya dalam bentuk genap. Karena itu ditambah oleh Nabi 1 rakaat menjadi 12 rakaat. Jadi kalau seorang punya kebiasaan sholat malam 5 rakaat, dia ketiduran, boleh dilakukan di waktu siang. Ya, maksudnya setelah matahari terbit 6 rakaat. Dia punya kebiasaan 7, boleh dilakukan 8 rakaat. Adapun bacaannya, ada banyak bacaan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Namun dalam hal ini seorang muslim dan muslimah boleh dia membaca apa yang mudah baginya, apa yang dia gampang di dalam menghayatinya. Ya. Dan seorang yang penting yang dia jaga adalah kehusyukannya di dalam sholat dan dia kontinu di dalam sholat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Mas Diana di Jambi. Ustaz, apabila seorang istri berselingkuh hingga berzina, apakah wajib baginya untuk mengakui perselingkuhannya? Mohon maaf, dan apakah si istri harus minta cerai untuk menebus kesalahannya karena si istri ingin bertobat? Ya, silakan Ustaz. Ya. Pertama ini perbuatan istri berselingkuh. Ya, ini dari kejadian yang banyak terjadi di masa ini. Dan ini na'udzubillah dari kemungkaran yang sangat mungkar dan dosa yang sangat besar. Zina secara umum dikatakan di dalam Al-Quran, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu kekejian dan jalan yang paling buruk. Iya, jalan yang paling buruk. Dan di antara dosa yang paling besar, antuzaniya khalilata jarik. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Ini tatkala zina secara umum berbahaya, begitu dia lebih besar lagi. Dan ini zina dalam keadaan ia telah mahsan, telah menjaga kehormatannya dengan pernikahan, yang harusnya ia lebih terhindar dari perbuatan zina. Tapi ia jatuh di dalam perzinahan, dan ini adalah dosa yang sangat besar. Karena itu di dalam hukum syariat, seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah berkeluarga, sudah menjalani pernikahan, kemudian berzina, dan kalau masuk ke pengadilan perkaranya dan terbukti, maka ia pasti mendapatkan hukum untuk dirajam, yaitu dilempar dengan batu kecil hingga mati, agar supaya ia merasakan adab siksaan sebagaimana dia merasakan kenikmatan yang terlarang, maka dia juga merasakan adab pada seluruh tubuhnya. Ya, maka
di masa ini banyak sekali sebab-sebab yang memudahkan seseorang itu untuk jatuh di dalam pelanggaran dari percampur bauran laki-laki dan perempuan. Ya, apakah itu kebiasaan bergaul bebas dengan tetangga, ya di tempat-tempat kerja, di fasilitas-fasilitas umum dan selainnya. Ya, demikian pula layar-layar televisi yang banyak menghiasi rumah. Ya, dan sekarang ini fasilitas dari internet dan sebagainya, sehingga kadang tidak laki-laki, tidak perempuan melihat kepada siapa yang merupakan lawan jenisnya. Suami dia melihat kepada perempuan, yang kadang perempuan yang dia lihat lebih cantik daripada istrinya. Dan si istri melihat kepada laki-laki, kadang laki itu lebih ganteng daripada suaminya. Akhirnya syaitan memasukkan kepadanya hal-hal yang membahayakan hatinya. Dan ini adalah awal dari petaka. Iya. Maka di kondisi yang seperti ini, seorang hamba harus menghadirkan ketakwaan kepada Allah. Kemudian dia harus menghadirkan kesyukuran terhadap nikmat pernikahan yang Allah telah memuliakan dia dengannya. Kemudian yang ketiga, dia harus menghadirkan sifat qanaah, merasa bangga, merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan itu lebih baik daripada perbuatan zina yang keji yang dilakukan. Iya. Maka ini semuanya dari hal yang hendaknya dipelihara dan dijaga oleh seorang hamba. Untuk inti jawaban di pertanyaan perempuan yang bertanya, andai kata perzinahan terjadi, perselingkuhan ini terjadi dan si suami tidak mengetahui, kemudian istri ingin bertobat, ya, maka yang saya nasihatkan sepanjang perbuatannya adalah tertutupi, tidak diketahui, maka dia bertobat pada dirinya, antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dia beritahukan kepada suaminya, sebab memang status dia sekarang masih status sebagai istri. Masih status sebagai istri. Iya. Perempuan apabila dia telah berzina dengan orang lain, hukumnya dia masih status istri orang yang akad nikah syah dengannya. Dan hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang kisah seorang perempuan yang berzina atau diadukan kepada Nabi dan dianggap berzina dengan seorang pekerjanya. Maka pekerja yang merupakan perjaka belum menikah telah mengakui bahwa dia berzina, maka Nabi menjatuhkan hukum supaya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Kemudian untuk si perempuan yang telah bersuami ini, oleh Nabi SAW dikatakan kepada Unais, ya Unais, ubudu ila imra'ati hada, fa in i'tarafat farjumha. Wahai Unais, pergilah engkau kepada istri orang ini. Kalau dia mengaku maka rajamlah dia. Sisi pendalilan saya dari hadis, Nabi berkata imra'ati hada, pergilah kamu kepada istri orang ini. Masih disebut istri orang yang mengadukan istrinya berzina, masih disebut istri baginya oleh Nabi, padahal telah diterangkan kepada Nabi, telah dituduhkan, diangkat kepada beliau bahwa si perempuan ini berzina. Ya, karena itu perzinahan itu tidak membatalkan akad nikah. Akad nikah tetap bagi sang suami. Karena itu saya nasihatkan kepada si istri bertobat dari perbuatannya. Ya, dia tutup hal tersebut antara dia dan perbuatannya adalah perbuatan yang tertutup, tidak ada yang mengetahuinya. Maka dia jaga hal tersebut antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu memang banyak risiko di belakangnya. Kalau memang di suatu hari dia diharuskan untuk mengakui kesalahannya, ya, karena di masa ini para syaitan banyak ya, ingin menjerumuskan orang-orang dengan rahasia-rahasia yang dimiliki. Kalau suatu hari memang dia harus menjelaskan kesalahan itu kepada suaminya, dipaksa untuk menerangkannya, ya, maka dari konsekuensi taubat dia harus siap menanggung segala hal yang terjadi di belakang hal tersebut. Tapi sepanjang dia adalah seorang yang sudah masuk di dalam tali pernikahan dan perbuatannya adalah perbuatan yang
tertutup, tidak diketahui, maka bertobat antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu yang lebih utama, wallahu taala alam. Baik. Ya. Berikut Ustaz dari Al-Ah Abu Farhan di Maros, Sulawesi Selatan. Ustaz, dalam pembahasan kitab tauhid ada larangan memanggil atau mengatakan abdi wa amati. Ana punya anak lelaki bernama Abdurrahman. Kami biasa memanggilnya abdi. Apakah panggilan ini tidak termasuk ke dalam larangan di atas, Ustaz? Dan kalau termasuk yang dilarang, kami bagusnya memanggil lengkap atau kalau disingkat bagaimana? Ya. Ya, barakallahu fikum ya, tentang nama anaknya sudah nama yang sangat bagus sekali. Namanya Abdurrahman. Ya, maka dipanggil lengkap itu adalah hal yang paling bagus. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini dari kebiasaan jelek dalam kalangan kita ya, orang-orang Indonesia. Nama bagus diringkas. Ya, dan meringkas nama itu menjadi abdi, ini masuk di dalam larangan yang disebutkan oleh penanya. Ya, tidak boleh dipanggil abdi. Kalau diringkas dipanggil abduh pakai h di belakangnya. Abduh maksudnya hambanya, hamba Allah maksudnya. Itu tidak ada masalah ya. Tapi kalau dikatakan abdi, nah itu berarti hambaku. Dan ini masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam larangan itu dari sisi lafadznya. Ya wallahu ta'ala alam. Ya, berikut Ustadz dari email gmail.com. Apa hukumnya jika mertua saya menyuruh anaknya berpisah dengan saya suaminya, sehingga anaknya sebagai istri saya taat kepada orang tuanya daripada saya suaminya? Ya. Ya, ini tidak diperbolehkan ya untuk si istri ya berpisah dengan suami. Si istri ketika dia sudah masuk di dalam pernikahan, maka seluruh yang berkaitan dengan dirinya, suami yang lebih berhak daripada orang tuanya. Karena itu tatkala mertua menyuruh si anak berpisah dengan suami, si mertua tidak punya hak dalam hal tersebut. Ini kembali kepada anaknya, pihak istri di sini. Dan dikata si istri menyetujui keinginan ayahnya, ya, atau mertua yang bertanya menyetujui keinginan si mertua, maka untuk memisahkannya itu bukan kehendak dari si istri, tapi perkara harus diangkat di pengadilan. Sebab perempuan tidak ada yang mentalak suami, dan perempuan tidak ada yang seenaknya saja menentukan kata berpisah dari suami. Tapi perempuan untuk masalah perpisahannya itu semuanya, kalau suami tidak mentalaknya, ya maka si istri mengangkatnya ke pengadilan, dan pengadilan yang memisahkan kalau memang dipandang alasan si istri adalah alasan yang benar. Ya wallahu ta'ala alam. Ya, berikut dari Al-Ah Abu Fauzan di Bekasi. Ustadz, di kampung ana alhamdulillah telah dibangun musola dan telah dipakai untuk sholat berjamaah. Tetapi selang beberapa waktu di belakang musola itu ditanam kuburan tepat di belakang musola, sehingga kuburan tersebut dan dinding musola hampir berdekatan. Apa hukum sholat di musola tersebut, Ustadz? Ya. Ya, sholat di musola yang seperti ini insya Allah ta'ala tetap syah. Karena kuburan di luar bangunan dari musola. Ya, yang dilarang kalau kuburan di dalam bangunan musola. Adapun kalau hanya di luar bangunan, maka tidak ada kaitannya dengan hukum sholat. Sholat di musola adalah syah. Hanya saja para ulama menganggap dari sisi lain kemakruhan dari sisi karena ada kuburan di situ. Ya, ini adalah dzari'ah, hal yang mungkin mengantar kepada perbuatan kesyirikan dan perbuatan yang menjatuhkan ke dalam kekeliruan. Ya, karena itu sebagian ulama menganjurkan kalau ada tempat musola yang lain, maka dia mencari musola yang lainnya itu lebih afdal. Itu kalau hal yang dimudahkan ya, kalau dia dapatkan tempat yang lain. Tapi kalau musolanya dekat rumah, ya begitu waktu sholat dia pergi ke musola yang lain, menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, membuat ribut, maka hal yang seperti ini hendaknya dia tinggalkan. Dia tetap sholat saja di musola yang dekat rumahnya, yang tidak yang kuburan berada di sekitarnya, tidak di dalam musola tersebut. Ya wallahu ta'ala alam. Ya, Ustadz, ini ada dari saudara Farel Aditya di Malang. Ustadz, saya baru mengenal Salafi dikarenakan mendengar kajian-kajian Anda, Ustadz. Tetap saya masih bingung harus belajar mulai dari mana.
kitab-kitab apa yang harus saya pelajari? Apakah saya harus mondok di pesantren Anda, sedangkan saya sudah terlanjur kuliah? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Ya, barakallahu fiik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum dan memberikan rahmat dan taufiknya. Dan saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dikokohkan di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, dan membahagiakan kita semua dengan Al-Qur'an As-Sunnah di kehidupan kelak di kemudian hari tatkala kita semua menghadap kepadanya. Nah, seorang muslim dan muslimah memang di masa ini perlu berbekal dengan ilmu syariat, perlu memiliki ilmu agama yang dengannya dia mengetahui apa-apa yang baik untuk dirinya dan apa-apa yang bisa menyelamatkannya dari penyimpangan, bisa menyelamatkannya dari kesengsaraan. Dan ini semuanya tentunya harus dipelajari, ya, harus dengan menuntut ilmu agama. Seorang yang ingin selamat harus menempuh jalan-jalannya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabasi. Engkau menghendaki keselamatan tapi engkau tidak menempuh jalan-jalannya, ya tentu perahu tidak akan berjalan di atas daratan. Ya, kita harus menempuh jalan keselamatan. Karena itu yang saya nasihatkan di langkah awal bagi siapa yang ingin belajar, dia mulai dari perkara-perkara yang mendasar berkaitan dengan kewajibannya. Sebab ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang wajib dan ada ilmu yang sunnah. Ya. Atau ada ilmu yang merupakan fardu ain dan ada ilmu yang merupakan fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban atas diri sendiri. Diri sendiri. Nah, apa yang berkaitan dengan diri kita sendiri, kita akan ditanya tentangnya, kita wajib mempelajarinya. Di antara ilmu yang wajib adalah bagaimana seorang mengenal siapa Allah, beribadat kepada Allah, memberikan ibadah kepadanya. Yang kedua, bagaimana dia mengenal agamanya, kewajiban-kewajiban pokok di dalam agamanya. Kemudian yang ketiga, dia mengenal siapa Rasulullah SAW, apa kewajibannya terhadap Rasulullah. Ini tiga pokok dari kewajiban. Ya, karena itu di alam kubur nanti tiga hal ini akan dipertanyakan. Untuk mengenal Allah, seorang hamba wajib mempelajari tauhid, bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah. Kemudian untuk mengenal Allah juga, dia wajib mempelajari apa itu kesyirikan, supaya dia jangan jatuh di dalam perbuatan yang bisa membatalkan keislamannya. Ya. Dan untuk poin ini, ada beberapa buku yang bisa dipelajari. Ada buku 4 kaidah dalam beragama, ada buku 3 landasan pokok, salah satu usul, ada buku Kitab Tauhid. Ini semuanya buku, alhamdulillah, adalah buku-buku yang terkenal dan tersebar di kalangan ahli sunnah, diajarkan oleh ustadz-ustadznya. Dan saya sendiri punya ceramah yang banyak berkaitan dengan buku ini. Ya, mungkin Allah bisa mendownloadnya dari situs pribadi kami ataupun di tempat yang lainnya. Ya, kemudian berkaitan dengan agama, kita ada kewajiban untuk melakukan sholat, kewajiban puasa di bulan Ramadan, ya, kewajiban mengeluarkan zakat bagi siapa yang ada kewajiban pada hartanya, wajib berhaji bagi siapa yang mampu. Ya, apabila dia masuk ke hubungan interaksi, dia ada kewajiban terhadap orang tuanya, kemudian ada kewajiban terhadap manusia tatkala ia berinteraksi jual beli, harus dipelajari hukum-hukum jual beli supaya jangan dia jatuh di dalam perbuatan riba, perbuatan menzalimi manusia sedang dia tidak mengetahuinya. Maka ini bentuk dari ilmu wajib, ya, wajib ain, wajib untuk dipelajari. Ya, demikian pula mengetahui siapa Rasulullah, apa kewajiban kita terhadap beliau. Kita wajib taat terhadap segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, kemudian membenarkan segala berita beliau, dan tidak melakukan apapun dari tuntunan agama kecuali dibangun syariat dan ketentuan Rasulullah SAW. Ini ilmu-ilmu yang wajib untuk dipelajari. Ya, untuk mempelajari ilmu fikih, ada fikih-fikih dasar bisa dipelajari. Ya, saya ada ceramah ringkasan khusus tentang wudu, tata cara mandi janabah, kemudian ada ceramah tentang
tata cara sholat, ada ceramah ringkasan tentang masalah zakat, ada ringkasan tentang masalah puasa, juga ceramah tentang ringkasan masalah haji, ringkasan masalah fikih jual beli. Nah, ini semuanya bisa dipelajari insyaallah taala dengan mudah. Ya. Kemudian belajar itu ya jangan dipersulit. Sekarang fasilitas banyak. Kalau seorang bisa ke pondok pesantren, duduk privat khusus, dia menghabiskan waktunya belajar di sebuah pondok, mungkin ini yang paling afdal. Ya, dan saya sendiri selalu mengingatkan bahwa siapa yang memiliki kecerdasan dan dari sisi kehidupan juga dia sudah punya kelapangan untuk keluarganya, jangan dia telantarkan dirinya. Hendaknya dia menuntut ilmu agama dan meraih pahala yang besar, sebab seorang yang mempelajari agama, mendalami ilmu agama dan menyampaikannya itu adalah pewaris para nabi dan para rasul. Iya. Dan dai-dai di jalan Allah itu adalah orang-orang yang menduduki tugas para nabi dan para rasul. Dan itu adalah tugas yang paling agung secara mutlak di atas dunia ini. Pekerjaan yang paling mulia di atas dunia ini. Ya. Baik, maka itu yang saya nasihatkan secara umum. Kalau misalnya sudah terlanjur, ya maka insya Allah apabila seorang itu tidak bisa, sudah terikat dengan suatu hal yang tidak bisa dia ditinggalkan, maka banyak waktu yang Allah berikan. Ya, ada kesempatan-kesempatan yang banyak, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita lalui. Kadang walaupun kita berada di rumah, ya, dan fasilitas modern sekarang ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan, taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Wallahu taala. Ya. Ya. Pertanyaan dari hamba Allah di Makassar, Ustaz. Ana ingin bertanya, Ana bekerja di rumah sakit dan Ana seorang bidan dan Anda menggunakan cadar. Saat menolong persalinan, lengan baju harus digulung biar tidak terkena darah pasien sehingga tampak lengan Ana. Sementara di tempat itu ada suami pasien menemaninya. Bagaimana kondisi seperti ini, Ustaz? Apakah bisa memperlihatkan aurat Ana saat itu? Mohon penjelasannya. Ya. Ya, asalnya seorang perempuan dia menutup auratnya. Ya, dia menutup auratnya sebab itu adalah hal yang diperintah di dalam Al-Quran dan di dalam hadits Rasulullah SAW. Tapi di kondisi darurat, di kondisi yang memang dia harus menyingkat sebagian dari auratnya, seperti misalnya seorang bidan harus menolong pasiennya dan dia menyingkat sebagian dari lengannya, maka seperti itu adalah suatu hajat, keperluan, dan sebagian ulama membahasakannya darurat yang diperbolehkan, dan itu insyaallah taala tidak ada masalah. Iya. Tapi ingat, kapan sesuatu itu diperbolehkan karena darurat, maka itu diperbolehkan sekadarnya saja. Sekadarnya saja. Kapan daruratnya sudah selesai, maka segera untuk menutup auratnya kembali. Iya. Iya. Pertanyaan berikut, Ustadz, dari Al-Ah Muhammad Rifai di Sorowako. Ustadz, saya seorang yang menyerahkan zakat harta ke amil yang dia percaya. Oleh amil, zakat harta itu diberikan secara berangsur kepada yang berhak dan dalam bentuk beras supaya mustahik tidak khawatir lagi masalah makanan pokok selama 1 tahun. Bolehkah diatur seperti itu, Ustaz? Ya. Ya, kalau zakat yang dia serahkan adalah zakat fitri, insyaallah tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau zakat yang diserahkan adalah zakat harta, maka zakat harta itu diberikan kepada yang berhak menerimanya dalam bentuk uang yang diberikan, nilai dari harta itu. Ya, jangan diberikan beras, jangan diberikan beras, kecuali kalau memang diketahui dari mustahik, dia tidak pandai menggunakan duit yang diberikan, maka tidak ada masalah diberikan beras untuk kemaslahatan dia sendiri, untuk kemaslahatan dia sendiri. Maka kondisi yang seperti ini hanya boleh untuk sebagian orang tertentu saja, tidak boleh dijadikan sebagai ketentuan umum oleh pihak amil zakat. Asalnya amil zakat dia menyerahkan pada siapa yang berhak. Sebab orang yang diberi zakat itu memang hanya diberi untuk keperluannya selama setahun, keperluannya selama setahun. Iya. Andai kata misalnya seorang rumah tangga, dia termasuk orang yang miskin, keperluan bulanannya 1 juta, maka paling kurangnya diberi 12 juta untuknya. Ya, kalau 12 juta tersebut dia gunakan seluruhnya untuk keperluannya, maka insyaallah taala
itu adalah hal yang baik, dia diarahkan. Tapi kalau diketahui bahwa dia orang yang tidak pandai menggunakan uang atau mungkin akan dia gunakan pada hal yang keliru, ya karena itu dia berikan beras supaya manfaatnya lebih jelas. Apa yang ini tidak ada masalah, ijtihad yang sekali lagi saya tegaskan bahwa ini bukan hukum umum, ini pada kondisi tertentu saja. Ya wallahu ta'ala. Ya. Berikut dari saudara Gigin di Jepara, Ustaz, seorang wanita yang hamil pada bulan Ramadan sehingga ia tidak berpuasa sebulan penuh, kemudian berniat mengqadha puasanya di bulan-bulan berikutnya. Akan tetapi hingga Ramadan tahun berikutnya ternyata masih dalam kondisi menyusui sehingga memberatkan pula jika ia hendak qadha puasa. Apa nasihat Ustaz untuk solusi perkara ini? Ya. Ya, sebenarnya saudara yang bertanya di sini memegang sebuah madhab ya, bahwa perempuan yang hamil apabila dia tidak berpuasa karena hamil, maka dia mengqadha puasa. Itu bukan mengganti puasanya. Nah, ini adalah pendapat sebagian ulama. Ya. Dan pendapat ini saya sendiri saya tidak memegangnya, saya memegang pendapat yang lain bahwa perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui itu apabila tidak berpuasa karena khawatir membahayakan janinnya atau khawatir membahayakan bayi yang disusui, maka dia hanya membayar fidyah saja. Hanya membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan satu orang miskin untuk tiap hari yang dia tinggalkan. Dan ini pendapat saya anggap pendapat yang lebih kuat berdasarkan penafsiran Ibnu Abbas yang memiliki hukum marfu'. Dan ini adalah fatwa dari Ibnu Abbas, fatwa dari dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Syarah Umdatul Fiqh menyebutkannya dari fatwa Abu Hurairah. Dan ini 3 orang sahabat memfatwakan, tidak ada yang menyelisihinya. Tidak ada yang menyelisihi. Karena itu saya lebih condong kepada pendapat ini bahwa perempuan yang hamil atau perempuan yang menyusui apabila tidak berpuasa karena mengkhawatirkan kandungannya atau mengkhawatirkan bayi yang disusui, maka dia hanya membayar fidyah saja dan tidak mengqadha. Hanya membayar fidyah. Dan membayar fidyah itu sekali lagi dengan memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Kalau dia tidak berpuasa 1 bulan penuh, berarti dia memberi makan kepada 30 orang miskin. Tapi harus diingat bahwa 30 orang miskin yang berbeda. Jangan satu orang miskin diberi 30 makanan. Tidak, tapi diberi kepada 30 orang miskin yang berbeda. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Iya. Berikut Ustadz dari Al-Ah Abu Ukasyah di Kalimantan Timur. Ustadz, yang pertama, bagaimana kita jika di sebuah masjid sholat subuh, imam membaca kunut? Jika kita mengikuti imam, apakah kita mengangkat tangan? Kemudian, apakah mengaminkan bacaan imam? Lalu yang kedua, bagaimana duduk jika imam iftiras? Apakah kita mengikuti imam atau tawaruk? Ya. Ya, barakallahu fikum. Di sini ada banyak pembahasan dari pertanyaan. Yang pertama tentang hukum kunut subuh itu apa? Ya. Perlu diketahui bahwa kunut subuh di kalangan mayoritas ulama itu adalah hal yang tidak disyariatkan, bahkan yang lebih kuatnya kalau dikatakan itu adalah bid'ah di dalam agama. Iya. Walaupun sebagian ulama khusus di kalangan Syafi'iyah mereka menganggap bahwa kunut subuh adalah hal yang disyariatkan. Mereka berdalilkan dengan hadis Anas bin riwayat At-Tirmidzi dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam qanat al-fajr hatta faraqat dunya. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut subuh hingga beliau meninggal dunia. Iya. Tapi hadis ini tidak ada hadis ini adalah hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya. Karena 2 alasan. Alasan yang pertama, hadis ini adalah hadis yang lemah. Di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Mahan. Dan dia ini menurut Imam Nawawi ya, adalah seorang yang disepakati akan kelemahannya. Ini adalah hadis yang lemah. Ini alasan yang kedua, andai kata hadisnya kuat, di situ di konteks hadis hanya dikatakan hadis kunut subuh. Ya, kunut dalam bahasa Arab itu mempunyai banyak makna. Ibnu Hajar, Al-Iraqi, Ibnu Mulakin dan selainnya menyebutkan makna-makna yang banyak, mungkin lebih
dari 10 makna tentang makna kunut itu. Kadang kunut bisa bermakna orang yang taat, orang yang lama berdiri. Kunut bisa bermakna orang yang khusyuk. Kunut bisa bermakna kunut subuh yang dilakukan oleh banyak masyarakat. Jadi banyak makna kunut. Kalau makna kunut itu banyak, maka tidak boleh seorang itu mengarahkan kepada salah satu dari makna itu tanpa ada dalil yang jelas. Iya. Karena itu yang lebih tegasnya bahwa kunut di subuh itu adalah hal yang tidak disyariatkan. Telah syah di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, sallaitu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Umar wa Utsman. Ya. Dia berkata kepada anaknya, "Bunayya, innahu muhdath." Wahai anakku, itu adalah hal yang baru. Kunut subuh itu perkara baru. Saya sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, dan tidak seorang pun dari mereka yang melakukannya. Ya. Maka dari sisi hukum, kunut subuh adalah perkara yang tidak disyariatkan, yang dilakukan sekarang ini. Apalagi bacaan kunut yang dibaca itu adalah bacaan untuk kunut salat witir. Allahumma hdina fi man hadait wa atina fi man afait. Itu dibaca di salat witir, bukan untuk di kunut salat wajib. Nah, ini sudah kekeliruan yang lain. Ya. Kemudian pembahasan yang kedua, andai kata misalnya si imam tetap melakukan kekeliruan ini, dia membaca kunut, apa sikap kita sebagai makmum? Kita ikut atau tidak? Jawabannya iya, kita tetap ikut. Ya, kita tetap ikut. Dan ini fatwa tentang tetap ikut difatwakan oleh dua ulama besar di masa ini, difatwakan oleh Syekh Shalih Fauzan dan difatwakan pula oleh Syekh Rabi' Al-Madkhali. Semoga Allah menjaga kedua ulama kita ini. Iya. Karena memang asalnya kunut itu ada pensyariatannya. Maka hukum orang yang mengikut itu beda dengan hukum orang yang memimpinnya. Jadi kalau si imam, saya misalnya sebagai imam, saya nggak boleh melakukan kunut. Ya, karena saya tahu itu keliru. Tapi begitu saya sholat di belakang imam yang kunut, saya adalah orang yang mengikut. Ya, maka hukum pada tadi itu berbeda dengan hukum kepada al-matbu', berbeda kepada hukum orang yang melakukannya. Ya. Maka dari sisi lain juga di kondisi yang seperti ini seorang jangan keluar dari hal-hal yang kadang bisa menimbulkan perpecahan, ya, menimbulkan keributan di tengah masyarakat. Ya, karena itu kalau si imam kunut dia berdoa, ya, kita ikut kunut tidak ada masalah. Nah, hanya saja di sini yang perlu kita bahas lagi dari pembahasan yang ketiga tentang masalah hukum mengangkat tangan ketika kunut. Mengangkat tangan ketika kunut ini difatwakan oleh sebagian ulama, dan sebagian ulama yang lain menganggap bahwa ini adalah hal yang tidak disyariatkan. Karena hadis-hadis yang menerangkan tentang mengangkat tangan ketika kunut itu adalah hadis yang lemah. Hadis yang paling kuatnya adalah hadis Anas bin Malik riwayat Imam Ahmad tentang kisah kunut nazilah dan Nabi di situ mengangkat tangan. Cuma itu adalah hadits yang lemah dari jalan Sulaiman ibn Mughirah meriwayatkan dari Thabit al-Bunani, dan Sulaiman keliru dalam periwayatan. Ya, dari banyak sisi kekeliruan bisa saya jelaskan untuk sekarang ini. Baik, jadi ada kelemahan. Namun telah syah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau kunut dengan mengangkat tangan. Ala kulli hal saya sendiri yang saya pegang bahwa kunut itu tidak mengangkat tangan. Ya, hanya saja kalau kebanyakan orang mengangkat tangan, maka insya Allah Taala tidak ada masalah kita mengangkat tangan agar supaya tidak menyebabkan terjadinya keributan di tengah masyarakat. Apalagi tersyah dari Umar bin Khattab, beliau mengangkat tangan di dalam hal ini. Ya. Kemudian pembahasan yang keempat berkaitan dengan masalah mengaminkan bacaan imam. Jadi imamnya kunut membaca doa, kita aminkan. Apakah itu disyariatkan atau tidak? Jawabannya iya, disyariatkan. Dan itu berdasarkan hadits Ibnu Abbas riwayat Abu Dawud, dan itu adalah hadits yang hasan. Ya, makmum mengaminkan apa yang dibaca oleh imam. Baik, ini beberapa pembahasan berkaitan dengan masalah kunut. Adapun pertanyaan yang kedua, jika
imamnya iftirash, apakah kita mengikuti imam atau kita tawarruk? Ya. Baik. Ini harusnya pertanyaannya terbalik ya. Kalau imamnya tawarruk, ya, apakah kita mengikuti imam tawarruk atau kita duduk iftirash? Ya, iftirash itu adalah duduk untuk seperti duduk tasyahud pertama, yaitu dengan menancapkan kaki kanan dan duduk di atas kaki kiri. Kalau duduk tawarruk itu adalah duduk seperti duduk tasyahud akhir. Dia tancapkan kaki kanannya, kaki kirinya dimasukkan di bawah kaki kanan, lalu pantatnya langsung menyentuh ke bumi. Itu duduk tawarruk namanya. Dan ini duduk untuk tasyahud akhir. Kalau si imam duduk tawarruk, ya, duduk tawarruk, apakah makmumnya ikut duduk iftirash? Nah, jawabannya ini masalah kaifiyat duduk. Ya, dan dalam masalah kaifiyat duduk yang seperti ini, tidak harus makmum sama dengan imam. Tidak harus makmum sama dengan imam. Ya. Karena masalah kaifiyat itu masalah yang tidak zahir, tidak begitu tampak. Tidak begitu tampak. Tidak harus kita sama dengan imam. Yang wajib kita sama dengan imam, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, yaitu pada perkara-perkara yang zahir. Karena itu di lanjutan hadis dikatakan, "Fa'idza kabbara fakabbiru, wa idza sajada fasjudu." Apabila dia bertakbir, ikutlah kalian bertakbir. Sebab ini perkara zahir. Dia takbir, kita takbir. Dia sujud, kita ikut sujud. Dia duduk, kita ikut duduk. Tapi bagaimana cara duduknya? Ini perkara yang tidak tampak. Ya, buktinya kalau misalnya kita sholat di masjid yang besar dan kita sholat paling belakang, ya begitu imam tasyahud, kita tidak tahu imam ini tasyahud awal atau tasyahud akhir, padahal kita sedang masbuk. Kita kadang tidak tahu bahwa ini tasyahud awal atau tasyahud akhir. Ya, maka itu adalah perkara yang tidak jelas. Ya, karena itu tidak mesti imam dan makmum sama di dalam masalah duduk ini. Apalagi memang di dalam kaifiyat duduk untuk tasyahud awal dan tasyahud akhir itu ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya wallahu taala alam. Baik. Ya. Pertanyaan berikut Ustadz dari Al-A Abu Abdurrahman di Martapura. Ustadz, bolehkah sholat qashar itu dijamak? Ataukah memang tetap harus tepat pada waktunya? Misal qashar zuhur di waktu zuhur atau qashar asar di waktu asar. Tidak dijamak di satu waktu. Ya. Ya, kalau dia sudah dibolehkan mengqashar, berarti dia boleh menjamak. Sebab dia boleh mengqashar itu hanyalah seorang musafir. Adapun menjamak salat itu boleh untuk musafir, boleh juga untuk mukim. Ya, karena itu di musim hujan boleh untuk menjamak salat, dijamak tapi tidak diqashar. Ya, dan qashar tidak harus di waktu. Boleh dia mengqashar di waktu salat yang lainnya kalau dia jamak. Wallahu taala alam. Iya. Yang berikut Ustaz dari Al-U Khadijah di Makassar. Ustaz, saya orang awam yang ingin tahu ilmu, apa sajakah yang menjadi aurat wanita, dan apakah aurat wanita ketika keluar rumah sama dengan waktu sholat? Ya. Ya, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk al-ukh yang bertanya dan memuliakan kita semua dengan ilmu agama. Ya, perempuan semuanya adalah aurat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Al-mar'atu awrah, fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Perempuan adalah aurat. Apabila itu dia keluar, maka dia akan diperagung oleh syaitan. Ya. Karena itu di dalam Al-Qur'an diperintah untuk mengulurkan jilbab. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri engkau, anak-anak perempuan engkau, dan kepada para perempuan mukminat agar supaya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka, ya, menutupi diri mereka dengan jilbab-jilbab mereka. Hal tersebut memudahkan mereka, lebih mudah untuk dikenal. Nah, ini dari manfaat dan keagungan seorang yang berjilbab, yang mudah dikenal sebagai perempuan yang baik, perempuan muslimah, perempuan yang beriman.
Ya, fala yu'dain, dan ia tidak diganggu. Ya, karena itu kita perhatikan kondisi perempuan yang buka-bukaan dan perempuan yang memakai jilbab. Ya, sikap umum manusia yang memakai jilbab itu lebih bagus daripada yang tidak memakai jilbab. Nah, karena itu mereka tidak diganggu. Ya, dan juga di dalam menutup aurat ini hendaknya perempuan itu memakai pakaian yang lebar, ya, tidak membentuk, ya, tidak membentuk auratnya atau tidak bukan ketat. Dan hendaknya memakai pakaian yang tebal, bukan pakaian yang transparan. Dan hendaknya perempuan tidak boleh memakai wangi-wangian keluar rumah yang dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, sebab itu adalah hal yang dilarang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Ya, berikut dari Al-Uh Astuti di Palu, Sulawesi Tengah. Ustaz, ada lamaran seorang ikhwan kepada seorang akhwat yang solihah. Namun akhwat ini akan menerima lamaran jika ikhwan tersebut hendaknya bermanhaj salaf. Nah, kiranya ikhwan tersebut telah ngaji dengan baik, akan tetapi akhwat solihah tersebut sedikit sanksi terhadap ikhwan yang akan melamarnya, dikarenakan kemungkinan besar bisa jadi ikhwan tersebut bertabiat munafik tentang tauhid. Gimana sekiranya atau baiknya dilakukan oleh akhwat yang akan dilamar tersebut untuk mengetahui ciri-ciri ikhwan yang akan melamarnya bermanhaj salaf? Ya, Ustaz. Ya, barakallahu fiik, ini sebenarnya bab ta'aruf, ya. Ya, mengenal. Ya, seorang pria yang melamar perempuan, ya, dia perlu mengenal siapa yang akan dia lamar. Demikian pula perempuan yang akan dilamar perlu mengenal siapa laki-laki yang akan melamarnya. Hal yang penting untuk dia kenal adalah akhlak dan agama, sebab ini adalah pokok di dalam nikah. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Fafar bidatid dini taribat yadak." Carilah perempuan yang beragama. Carilah perempuan yang beragama. Ya, jadi itu asalnya, mencari agama. Sebab dengan agama akan baik semuanya. Ya, dan ini terbukti ya pada akhwat-akhwat yang salihah, laki-laki yang salih. Ya, dengan keagamaan yang dimiliki, ya, kehidupan rumah tangga itu akan menjadi baik. Yang sedikit bisa menjadi banyak, yang sempit bisa menjadi lapang. Ya, perselisihan akan menjadi sedikit, banyak qanaah di dalamnya, banyak mengingatkan kepada ketaatan, membangun kepada kebaikan. Karena itu yang diukur adalah agama. Karena sebagian orang mengukur kecantikan saja, yang diandalkan kecantikan. Ya, tapi dimaklumi bahwa banyak manusia di masa ini, ya, yang mencari, ya, pada kecantikan dan ketampanan, tapi berakhir dengan perceraian, berakhir dengan pertengkaran, dan sebagainya pada harta. Karena itu kalau dia mencari agama, ini adalah pokoknya, pokok. Ya, kalau dia mendapatkan yang beragama, yang cantik, yang berharta, punya nasab, ya, ini tentunya sifat yang paling lengkap. Ya, tapi kalau dia dihadapkan kepada pilihan, maka hendaknya dia pilih yang beragama. Untuk mengetahui agamanya, ya, untuk mengetahui agamanya ini, ya, tidak mesti dia sendiri yang bertanya langsung. Tapi dia boleh bertanya kepada kawan-kawannya, boleh bertanya kepada kerabatnya, kepada orang-orang dekatnya. Atau kalau si perempuan misalnya dia punya saudara atau wali laki-laki, boleh berbicara kepada laki-laki yang melamarnya. Atau si perempuan boleh, si akhwat boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menguji apakah dia benar di atas jalan salaf atau tidak. Ya, apakah dia di atas jalan salaf atau tidak. Sepanjang hal itu sudah nampak secara zahir, maka asalnya seorang muslim hanya menerima apa yang zahir saja. Kita tidak menerima lebih daripada itu. Sebab hati-hati manusia nggak bisa kita belah. Kita hanya menerima hal yang zahir saja. Ya, karena itu ada syariat yang agung di dalam syariat kita, yaitu salat istikharah. Kalau dia sudah mantap menerima, dia lakukan salat istikharah. Ya, kalau itu baik, Allah akan mudahkan urusannya. Kalau itu tidak baik, insya Allah akan berikan untuknya pilihan yang lebih baik dari apa yang dia jalani untuk saat ini. Ini tentang untuk mengenal akhlak. Adapun untuk mengenal rupa, ini tentunya cukup dengan nadar untuk melihat. Sebab seorang laki-laki boleh melihat kepada perempuan yang akan dipinang. Demikian pula sebaliknya, si perempuan ketika ia dinadar, boleh dia melihat banyak kepada laki-laki tersebut untuk mengetahui apakah dia cocok atau tidak. Ya, wallahu ta'ala.
Ya. Berikut Ustadz dari Al-Uhira di Ciputat. Ustadz, bagaimana mengingatkan suami saya untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktu? Karena kalau diingatkan selalu terjadi salah paham. Mengingat dari kecil dia sudah biasa tidak sholat. Ya. Ya, ini memang perlu pembiasaan, perlu kesabaran. Ya. Karena itu yang saya nasihatkan di sini ada beberapa hal. Yang pertama, kita banyak menasihatkan tentang hakikat dari kehidupan, bahwa kehidupan ini adalah kita berbekal ya untuk menghadap kepada Allah Ta'ala, dan inti dari keberkahan hidup, ketenangan dan kebahagiaan dengan beribadah kepada Allah. Ini satu poin hendaknya diperluas dan diperjelas, diperluas dan diperbanyak mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan poin mendekatkan diri kepada Allah ini. Kemudian yang kedua, diingatkan akan keagungan dan kebesaran sholat. Diterangkan tentang kewajibannya, tentang pahalanya, ya, tentang kenikmatan melakukan sholat, tentang keberkahannya. Kemudian kalau perlu diingatkan pula akan bahaya orang yang meninggalkannya, tentang kesengsaraan di belakang peninggalannya, ya, dan selainnya dari hal-hal yang berkaitan dengan makna penunaian kewajiban sholat. Nah, kemudian yang ketiga, ya, di dalam kondisi yang seperti ini ada baiknya kalau seorang istri mengingatkan kepada suami dan dia terangkan bahwa itu adalah bentuk bagian dari rasa sayangnya kepada suami. Dia ingin melihat suaminya lebih baik, ya, kemudian ingin menjadi perempuan yang salihah. Itu adalah sifat seorang perempuan yang salihah, mengingatkan kepada suami. Dan walaupun suami dia marah, tapi saya sebagai seorang istri yang berbakti kepada suami, saya pasti akan selalu mengingatkan suami kepada hal yang baik dengan cara yang bijaksana. Mungkin ini tiga perkara yang bisa menasihatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ustadz, pertanyaan berikut dari Al-A Imam Abu Umar di Magetan, Jawa Timur. Ustadz, saya mau bertanya, sebenarnya konsep Islam tentang pendidikan anak yang mengalami tunarungu dan tunawicara bagaimana Ustadz? Lalu bagaimana cara orang tua mengajari mereka tauhid, akhlak, sholat 5 waktu dan syariat Islam lainnya? Berlakukah bagi mereka hukum-hukum yang sama dengan anak yang normal? Karena kami mengeluh sulit untuk mengajarinya soal syariat, karena anak tersebut tidak dapat mendengar dan tidak dapat berbicara. Bagaimana hal-hal yang seharusnya dilakukan orang tua, Ustaz? Ya. Ya, dalam hal ini dia hanya berbuat sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau dia hanya mampu untuk melihat saja, melihat peragaan, maka dia beri contoh dengan memperagakan saja. Memberi contoh yang baik. Mengajaknya ke masjid, dia lihat orang sholat, dia ikut masjid, ikut sholat, ya. Kemudian dia selalu memberi contoh bagaimana dia mengerjakan ibadah kepada Allah dengan dia berdoa, ya, dengan dia mengharap kepada Allah dan selainnya dari hal-hal yang bisa diberi contoh dengan apa? Dengan perbuatan. Hanya itu yang dia mampu, maka sebatas yang dia mampu saja. Allah tidak membebani seseorang apa-apa. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, berikut Ustaz dari FS di Jakarta. Ustaz, saya pernah dipinjamkan suatu benda sama teman, tapi saya bermaksud untuk mengembalikannya. Pas saya SMS teman tersebut, teman saya tidak membalas. Saya tidak tahu alamatnya. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Ya, sekarang benda itu sepanjang masih ada di sisi antum, di sisi saudara yang bertanya, hendaknya benda itu disimpan, ya, hingga teman saudara itu atau teman saudara kita yang bertanya ini diketemukan di mana keberadaannya. Ya. Ya. Berikut Ustaz dari Al-Usri Sulawesi Selatan, apakah ada larangan memakai cincin di jari tengah sama jari telunjuk, Ustaz? Ya. Ya, memang ada hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau melarang dari at-takhattum untuk memakai cincin di di jari al-wusta, di jari tengah, wa ma yaliha, dan apa yang setelahnya. Dan apa yang setelahnya ini diterangkan di riwayat yang lain, yaitu jari telunjuk. Ya. Walaupun sebagian ulama ada yang memahami jari
manis, tapi yang benarnya bahwa yang dilarang di dua jari, di jari tengah dan di jari telunjuk. Karena itu para ulama menyebutkan bahwa yang paling bagusnya memakai cincin di jari kelingking, memakai cincin di jari kelingking. Dan ini hukum menurut pendapat yang lebih kuat adalah hukum yang berlaku untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, dia boleh memakai di jari mana saja, boleh memakai di jari mana saja. Karena memang hadits yang saya sebutkan dari riwayat Muslim itu dari riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, dan dari zahirnya memang disebutkan maknanya oleh Imam Nawawi dan selainnya. Kenapa dilarang di jari tengah dan di jari telunjuk? Sebab dua jari ini adalah jari yang banyak digunakan untuk bekerja. Ini kaitannya memang untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, maka dia adalah hal yang bebas karena memang dipakai untuk berhias. Ya Allah Ta'ala alam. Ya, berikut Ustaz dari Al-Ah Abdul Hadi di Medan. Ustaz, bagaimana jika seorang wanita junub, kemudian sebelum dia mandi janabah, datang haidnya? Apakah wajib mandi baginya? Ya. Ya, tidak ada kewajiban mandi lagi dalam hal ini. Karena dia apabila dia mandi janabah, dia sekarang ada janabah yang lain, itu tidak akan mengangkat janabahnya. Ya, karena itu kalau misalnya dia tunggu untuk mandi janabahnya, ya, sebab kalau dia nunggu sampai selesai haid baru mandi, tentunya ini akan menyebabkan dia tidak mandi berhari-hari. Tapi di sini yang dimaksud adalah mandi dengan niat janabah. Ya, kalau dia ingin mandi dengan niat janabah, boleh saja dia tunggu begitu dia haid. Apabila itu dia selesai dari haid, dia niatkan dengan satu kali mandi, niat untuk mandi janabah dan niat untuk mandi haid, maka itu insyaallah taala sudah cukup. Ya. Ini Ustadz dari Al-Ah Abu Saroh di Setiabudi, Jakarta. Ustadz, seperti kita ketahui di Mesir ini ada partai Nur Salafi. Bagaimana tanggapan Ustadz akan hal ini? Apakah sudah sesuai syariat kah? Ya. Ya, tidak ada Salafiyun yang memiliki partai. Ya, kalau misalnya ada yang menyebutkan itu adalah partai Salafi, maka itu hanya pengakuan saja. Sebagaimana di Yaman juga sekarang ada partai Rosyad namanya, juga mengaku Salafi. Ya, dan kami tahu orang-orang itu dari dulu adalah orang-orang yang jauh dari manhaj salaf. Ya, karena itu Salafiyun mereka adalah orang-orang yang tidak sibuk dengan kursi. Mereka hanya sibuk mengajarkan manusia kepada ilmu. Ya, orang-orang yang di atas manhaj salaf, mereka memahami bahwa ilmu agama itu adalah lebih kuat di dalam memberikan pengaruh dan perbaikan di tengah manusia. Dan ilmu agama itu adalah kekuasaan tersendiri. Ya, bukan kekuasaan yang dimiliki oleh raja dan pemerintah, tapi dia adalah kekuasaan yang bisa menaklukkan hati dengan ilmu agama. Nah, karena itu kaum Salafiyun mereka lebih banyak ya sibuk dengan pondok-pondok pesantren, mengajarkan ilmu, menggunakan media-media yang bisa digunakan untuk menyebarkan ilmu, ya, kemudian mengajar di masjid-masjid, di halaqah-halaqah ilmu. Ya, sebab itulah yang paling bermanfaat bagi umat. Ya, ada yang masuk ke dalam partai, masuk ke dalam politik. Kita sudah melihat manusia dari di hari-hari ini maupun di tahun-tahun belakangan yang disebut oleh para ulama kita dari puluhan tahun sebelumnya, orang-orang yang masuk ke dalam partai, ke dalam parlemen, tetapi tidak membawa untuk dirinya sendiri, kecuali membuat mereka semakin jauh dari syariat, mengorbankan prinsip-prinsipnya, dan tadinya mengatakan dia tegas mengharamkan sesuatu, tapi setelah mengenal apa yang disebut dengan partai masuk ke dalam politik, akhirnya hal tersebut bukan lagi perkara yang dipermasalahkan. Ya. Ini semuanya adalah hal-hal yang tentunya bertentangan dengan konsekuensi seorang yang mengetahui ilmu yang sahih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya dan memberi hidayah kepada kaum muslimin dan muslimat menuju kepada jalan yang lurus. Wallahu taala. Subhanallah, para pendengar Anas Radio, pertanyaan yang masuk ke kita banyak sekali malam ini. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir dari Al-Ah Herman Abu Jubair di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ustadz, apa hukum berobat bagi istri yang sakit? Wajib atau tidak? Karena anak pernah dengar tidak wajib, karena mereka berdalil dengan kisah seorang sahabiah yang minta didoakan kesembuhan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi memberikan dua pilihan,
dan tidak memberi perintah berobat. Dan yang kedua, kalau seorang janda yang mempunyai anak wanita, kemudian dia menikah, apakah anak perempuan tadi menjadi mahram suami baginya? Bagi suami barunya maksudnya. Dan siapakah yang lebih berhak atas anak tersebut? Suami pertamanya atau si janda tersebut dan suami barunya? Afwan Ustaz, pertanyaan ini sangat penting bagi kami. Ya. Ya, barakallahu fikum. Yang pertama tentang masalah hukum berobat. Ya. Memang pendapat yang lebih kuat bahwa berobat itu bukan wajib. Sebab seorang punya tawakal, ya, bisa mengharap kepada Allah, dan dia berobat kepada dokter atau berobat minum obat, itu bukan hal yang diwajibkan. Nah, ini adalah pendapat yang lebih kuat di dalam masalah ini. Tidak ada serangkaian dalil di dalam masalah ini, cuman itu adalah kesimpulannya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan seorang janda memiliki anak perempuan, ya, apabila janda ini menikah, maka suami barunya itu tentunya adalah mahram bagi anak perempuannya. Sebab si anak perempuan itu masuk ke dalam mahram yang disebut di dalam Al-Quran sebagai robibah. Ya, dia dianggap sebagai robibah. Baik, dia dianggap mahram. Kemudian berkaitan dengan masalah siapa yang lebih berhak terhadap anak tersebut, apakah suami pertama atau si janda atau suami baru? Jawabannya, anak perempuan ini apabila dia belum balik, yang paling berhak terhadapnya setelah si ibu menikah, si janda menikah, yang paling berhak terhadapnya adalah suami pertamanya. Itu yang paling berhak. So, Rasulullah SAW bersabda, "Anti ahaqqu biha ma lam tankihi." Sungguhnya engkau yang lebih berhak terhadap anakmu wahai ibu sepanjang engkau belum menikah. Ini apabila si anak belum balik. Apabila si anak telah balik, maka si anak berhak memilih ikut kepada siapa saja. Dia ingin ikut ayah boleh, dia ingin ikut ibunya boleh. Ya, adapun suami baru tidak ada andil antara ayah dan ibu dalam hal ini, sebab dia tidak memiliki hubungan secara langsung atau bukan merupakan anak kandungnya, tidak masuk dalam anak kandungnya. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak yang belum bisa terjawab di malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan di waktu yang lain, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu taala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizallah. Baik para pendengar Anas Radio, kami mewakili tim Anas Radio mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami bacakan secara lengkap. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu dan tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.